Pertama-tama kita campurkan semua bahan-bahan keringnya. Ini saya pakai sagu tani, tepung terigu protein sedang, kemudian tepung ketan. Saya juga tambahkan dengan setengah sendok teh vanila bubuk supaya wangi. Kemudian aduk-aduk-aduk sampai merata dan sisihkan. Lanjut kita mau masak bahan aromanya. Ini saya pakai santan segar ya. Kemudian daun pandan yang sudah dipotong-potong, ada daun jeruk yang sudah dibuang tulang belakangnya, juga 2 batang serai yang sudah digeprek ya. Tambahkan juga setengah sendok teh garam ya. Kemudian oh ya, nggak lupa ya, untuk pewarnanya kita akan gunakan bubuk kunyit ya, sedikit saja setengah sendok teh. Ini kalau dimasak nanti warnanya akan semakin kuning ya, jadi nggak usah terlalu banyak-banyak ya. Kemudian kita masak dengan api kecil sambil diaduk-aduk supaya tidak pecah santan. Tambahkan 1 sendok makan besar mentega atau sekitar 25 gram. Aduk terus sampai menteganya meleleh dan harum aromanya naik. Nah, ini sudah berubah warna menjadi kuning. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan apinya. Saring, pisahkan dari ampasnya. Ini ada sekitar 300 ml. Kita sisihkan, diamkan sampai dingin. Sekarang kita buat adonan biangnya ya. Campurkan semua bahan-bahan yang ada di adonan biang. Kemudian aduk dan diamkan selama 10-15 menit atau sampai berbusa. Di sini saya memakai air kelapa supaya hasil lebih kenyal. Kalau mau diganti dengan air hangat biasa juga boleh. Dan yang paling penting adalah ragi harus masih aktif ya. Nah, tandanya ragi itu masih aktif nanti setelah didiamkan selama 15 menit dia akan berbusa. Kalau nggak berbusa, wajib diganti dengan yang baru ya. Di sini saya pakai 1 sendok teh ragi ya. Dan menurut saya itu udah cukup ya untuk ukuran bika Ambon 18 x 18. Kalau taruh kebanyakan nanti bika Ambonnya rasanya asam. Ini kalau sudah tercampur rata, kita tutup dengan plastik wrap. Tutup yang rapat, jangan dikutak-atik, jangan dibuka tutup ya. Kita diamkan dan tunggu sampai aktif berbusa. Sementara itu kita buat adonan utamanya. 10 butir kuning telur, 2 butir telur utuh, 225 gram gula pasir halus. Kemudian mixer dengan kecepatan sedang sampai gula larut. Naikkan kecepatan sampai maksimum di angka 5. Ini saya pakai hand mixer. Jadi saya mix sekitar 10 menitan sampai adonan berubah menjadi putih, kental dan berjejak. Lalu kita masukkan adonan kering yang tadi sudah kita campur dan sisihkan. Kita masukkan secara bertahap, sedikit demi sedikit, secara bergantian, tepung dan santan, sambil diaduk-aduk sampai rata, sampai habis semuanya ya. Setelah 15 menit, penampakan adonan biang akan seperti ini ya. Berarti sudah siap untuk digunakan. Kita campurkan ke dalam adonan utama tadi. Kemudian aduk sampai merata. Setelah itu kita pukul-pukul ya. Nah, kita pukul-pukul adonannya ya, atau kita kobok-kobok nih, tujuannya supaya naik gelembung-gelembung udaranya seperti ini. Setelah itu kita tutup dengan plastik wrap. Kita diamkan selama kurang lebih 2 atau 3 jam, tergantung suhu ruangan ya. Kalau suhu ruangannya sejuk mungkin akan diperlukan waktu yang lebih lama. Nah, ini penampakan setelah 2,5 jam. Permukaannya penuh dengan gelembung-gelembung udara seperti ini. Sekarang kita siapkan loyangnya. Oleskan dengan minyak, oleskan ke seluruh permukaan loyang sampai merata ya. Ada baiknya pakai minyak goreng ya, jangan pakai minyak sayur. Karena kalau minyak goreng itu titik didihnya kan lebih tinggi. Supaya nanti sewaktu loyang dipanaskan, minyaknya tidak menjadi hitam atau gosong ya. Kalau saya pakai minyak kelapa, karena selain titik didihnya tinggi, minyak kelapa itu juga wangi. Sekarang kita letakkan loyang yang sudah dioleskan minyak tadi di atas tatakan seperti ini ya. Letakkan di rak paling bawah. Panaskan oven dengan suhu 200 derajat Celcius dengan api bawah selama kurang lebih 20 menit atau sampai oven dan loyang benar-benar panas.
Sekarang kita kembali ke adonan yang tadi, yang sudah berbuih banyak dan sudah mengembang. Kita aduk dengan spatula, aduk sampai buihnya turun, dan juga aduk sampai dasarnya supaya tidak ada endapan-endapan yang melekat di dasar mangkuk ya. Kita aduk secara perlahan, tidak usah menggunakan tenaga ya. Kemudian saring ke dalam wadah ya, supaya adonannya lebih halus, tidak ada endapan-endapan, dan juga supaya bersih ya. Tuang adonan ke dalam loyang yang sudah dipanaskan. Loyang yang sudah panas akan terlihat berasap dan juga mengeluarkan suara mendesis ketika adonan dituang ke dalamnya. Bakar dengan api bawah, suhunya diturunkan ke 180 derajat. Kalau oven saya 175 derajat. Pintu oven dibiarkan sedikit terbuka seperti ini. Bakar selama kurang lebih 50 menit atau sampai terlihat pinggiran kue terpisah dari loyang. Kemudian pindahkan ke rak bagian tengah ya, dan turunkan suhu ke 160 derajat Celcius. Oven saya 150 derajat Celcius. Bakar dengan api atas bawah atau api atas saja selama 10-15 menit atau sampai permukaan bika ambon berwarna kuning keemasan. Nah, teman-teman, bika ambonnya sudah matang. Kita tunggu sampai benar-benar dingin, baru kita keluarkan dari loyang dan potong-potong untuk disajikan. Untuk teman-teman yang mau mencoba, perhatikan dan ikuti semua tips dari saya ya. Semoga berhasil.